Misalkan sayang kan? Ah. Wah, mau ditanam kan? Ini kembalinya ya, kasih uang 100 ya, cuma beli babi $20, kembalinya $80 ya. Beli manisa ya, sama wortel. Bukan? Manisa, wortel, sama ada bawang putih ya, ini banyak. Ini aku mau beli ayam. Ini udah cukup ini berdua sama nenek. Bukan? Kita nambah. Aku beli ayam cuma $16 ya ini. Bukan? Ini tela Korea ya, rasanya manis ya. Ini aku belanja di Pakai ya, supermarket Hongkong ya. Totalnya 5990 ya, hampir $60 ya. 3 macam ini. Minyak, sai cicing sama tela Korea ini ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Ini aku mau berbagi sedikit pengalamanku. Awal mulanya aku pin kerja di Hongkong ya. Dulu itu saya lewat calo ya, dan calo itu masih kerja di Hongkong ya. Dia itu sering bawa mbak-mbak yang dari Indonesia itu diproses ke Hongkong seperti itu ya. Saya dulu itu nggak langsung masuk PT ya, karena saya itu kan nggak tahu ya, saya belum pernah ke luar negeri, saya masih non ya. Jadi saya itu lewat calo itu ya. Dan sistemnya itu kayak calling visa gitu loh, tapi saya tetap masuk PT karena saya kan harus belajar bahasa, karena saya kan belum bisa bahasa ya guys. Jadi saya selama di PT itu belajar bahasa itu saya 4 bulan kurang 1 minggu itu saya sudah terbang ke Hongkong ya. Pertama masuk di Hongkong itu 2018 ya. Jadi saya selama di PT itu nggak dapat uang sangon ya, maksudnya atau uang saku ya yang dari PT. Kalau teman-teman yang prosesnya langsung lewat PT kan dapat pesangon ya, dapat dari PL-nya itu dapat 3 juta, 4 juta, lumayan loh guys. Kalau saya itu garing ya, udah bayarnya banyak, potongannya, bayar si calo itu dan bayar PT-nya juga. Jadi saya itu bayarnya itu double seperti itu loh guys. Jadi enak lewat PT langsung ya daripada lewat calo-calo seperti itu ya. Ini pengalaman saya pribadi loh ya. Dan tuh gaji saya itu pertama masuk Hongkong itu 2018 itu 4.520 ya. Sisa gajiku tinggal sedikit ya, belum dikirim anak. Terus saya libur tuh cuman ambilnya 500, itu pun saya ngirit ya, karena dulu saya kan jobnya itu ada di daerah Alas ya, Alas Songsoi, tapi daerah Alas di Sukengpak ya, daerah Alas. Pokoknya rumahnya itu cuman, kalau nggak salah itu cuman 3 ya, tapi mencar-mencar ya, ada yang di atas, ada yang di bawah lah. Rumah yang aku jaga itu rumahnya nenek aku itu di tengah-tengah seperti itu ya guys. Jadi buat kalian yang mau proses ke luar negeri mending lewat PT langsung ya. Kalau misalnya kalian nggak mau dapat uang saku atau uang pesangon, itu malah bayarnya itu lebih murah ya. Kalau misalnya bayarnya banyak itu kan kalian minta pesangon seperti itu ya. Jadi buat kalian mending enak lewat PT langsung daripada lewat kayak calo-calo seperti itu. Kalau dulu kan saya nggak pengalaman ya guys, jadi saya nggak tahu ya seperti itu ya. Enak lewat PT langsung seperti itu. Dan saya juga masih ingat kok sama orangnya itu yang calo itu ya. Dan selama saya di Hongkong itu kerja, kan saya nggak tahu ya kalau jobnya itu di Hongkong itu disuruh ke sawah, macul seperti itu ya. Saya nggak tahu ya, namanya juga saya masih baru. Itu pun job dari orang itu, si calo itu ya.
Ya saya dari Hongkong kaget dong, loh di Hongkong kok saya disuruh macul, ada sawah gitu ya. Harapan saya kan kalau saya di Hongkong kan rumahnya tuh apartemen, terus naik lift, naik turun ya. Ternyata saya tuh di alas, disuruh macul. Saya nggak bisa macul dong. Dan yang saya jaga itu orang tua, ada perawan tua, jahat banget. Orangnya tuh jahat, suka nuduh saya mencuri, mencuri apa itu? Kayak cawet, kaos kotang, gelas, katanya tak kirim ke Indonesia seperti itu loh. Ya gimana ya, namanya juga saya kerja ya nggak apa-apa lah, namanya juga saya di sini juga pembantu ya, namanya jaga orang tua. Kalau rewel jahat kan seperti itu, suka nuduh-nuduh, termasuk perawan tua itu pun juga jahat sama saya. Dan saya kan disuruh macul, disuruh ke sawah, saya nggak mau dong, wong job saya itu jaga orang tua, nggak ada tulisannya sawah atau macul ya, tulisannya rumahnya aja di plat di tingkat berapa gitu loh, saya lupa kok, itu 2018 ya. Dan akhirnya saya kerja 7 bulan itu di interminit ya. Itu pengalaman saya pertama kali kerja di Hongkong itu ya. Saya itu kalau mau libur itu harus keluarin anjing ya, ajak keliling-keliling dulu. Nanti pulang libur juga ajak anjing keliling-keliling dulu ke sawah gitu ya. Terus cuci piring juga banyak banget ya, namanya juga kan kalau di alas kan anaknya si nenek itu suka makan-makan ya, satu kampung diajak semua ya. Kalau saya cuci piring itu piringnya itu gede-gede gitu ya, berat gitu. Saya itu pulang libur itu jam 5 baru tidur ya, tapi saya tetap semangat ya, tetap semangat karena saya itu mikirnya saya itu baru pertama kali kerja di Hongkong, masih non ya, nggak apa-apa lah, ini buat pengalaman saya. Saya selama 7 bulan kerja itu ya enak-enak, habis nyiram tanaman di sawah itu ya, perawan tua itu panggil saya Lima, dia kan panggilnya saya Lima, majikan suruh kamu pergi dari rumah ini ya. Saya jawab oke, seperti itu ya, saya seneng dong. Yang penting saya itu nggak ngebreak ya, tapi dia yang interminate saya ya, saya seneng banget. Dan saya akhirnya pulang ke Indonesia ya, pulang ke Indonesia. Selama 7 bulan saya kerja di Hongkong itu di interminate, saya langsung pulang ke Indonesia seperti itu ya guys. Saya seneng banget, nggak apa-apa saya di interminate, saya seneng banget. Yang penting saya nggak ngebreak seperti itu ya. Dan saya itu waktu itu pinginnya nggak pulang ya, pinginnya di Hongkong, stay di Hongkong ya, nunggu, maksudnya cari majikan, nunggu majikan di Hongkong ya. Tapi agent saya itu nggak punya boarding ya, dia cuma punya kantor tapi kecil gitu loh, jadi nggak punya boarding ya. Akhirnya saya pulang dong, mikirnya pulang aja lah, nanti proses lagi dari Indonesia seperti itu ya. Akhirnya saya pulang. Itu pengalaman saya pribadi ya. 2018 saya kerja di Hongkong 7 bulan, saya di interminate, saya langsung pulang Indonesia. Tapi hak-hak saya itu dikasih ya, kayak gaji 1 bulan dan uang interminate itu dikasih ya sama majikan itu ya, anaknya nenek itu ya. Seperti itu ya cerita saya ya. Udah dulu ya guys, karena saya harus balik ya, mau masak siang ya. Bersambung ya, ikutin video aku terus ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Kalau misalnya saya mau cerita terus nanti nggak habis-habis ya, nggak ada habisnya ya. Pokoknya bersambung ya, ikutin saya terus ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye bye.